Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Popi selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum serta teman-teman kelas 6C yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ya, yang dianggotakan 3 orang. Pertama ada saya sendiri Zahratul Aini dengan MPM 3119185 dan juga rekan saya namanya Nur Aini 3119062 dan Dara Nur Atika dengan NPM 3118010. Pada pertemuan hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul Kurikulum Merdeka Belajar. Baik. Oh, sebentar. Ya, langsung saja penjelasan pertama yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Aini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pelaksanaan program pendidikan agar dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu pedoman dan rangkaian yang terstruktur dan terarah serta sistematis. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berikutnya telah dilakukan penyempurnaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang berjumlah 8 standar pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, selaku sektor pendidikan nasional yang berperan penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penting, diantaranya kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar menurut Mendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun guru. Kurikulum Merdeka Belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajarinya. Kurikulum atau program Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak kurikulum 2013 sebelumnya. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum prototipe yang merupakan salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mencetak generasi penerus yang lebih kompeten dalam berbagai bidang. Standar isi kurikulum Merdeka Belajar. Standar isi kurikulum Merdeka Belajar dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, jenjang Dikdas SD atau SD SMP dan Dikmen SMA SMK, kurikulum Merdeka dinyatakan bahwa yang dimaksud standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi tersebut juga menyatakan bahwa muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan muatan wajib yang dibuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi 1. Pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, kejuruan, muatan lokal. Ruang lingkup materi berdasarkan konsep keilmuan dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya. Pengembangan standar isi mengacu pada standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang difokuskan pada 1. Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, standar proses kurikulum Merdeka Belajar yang akan dijelaskan oleh Zahratul Aini. Ya, terima kasih Nur Aini. Kedua, yaitu standar proses kurikulum Merdeka Belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sebelumnya, standar proses itu merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif, sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Maaf. Oh ya. Selanjutnya itu standar penilaian kurikulum Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh Saudari Dara Nur Atika. Dengannya dipersilahkan. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Penilaian hasil belajar yaitu melalui penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Penilaian sumatif pada pendidikan anak usia dini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sebelum, selama proses, dan atau setelah pembelajaran yang diolah secara kualitatif dan atau kuantitatif, dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar sebagai laporan hasil belajar dalam bentuk rapor, yang disusun berdasarkan dokumentasi hasil penilaian berupa portofolio, pameran hasil karya, dan unjuk kerja. Rapot memuat komponen antara lain identitas suatu pendidikan, identitas peserta didik, kelas, tahun pelajar, dan semester, mata pelajaran, hasil penilaian catatan guru, kehadiran, dan kegiatan ekstrakurikuler.
Sudah? Dari Nuratika? Udah. Oh iya. Jadi bisa disimpulkan dari presentasi kami, pertama yaitu standar isi berisi tentang kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar proses berisi tentang aktivitas, merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan merumuskan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Sedangkan standar penilaian itu berisi tentang penilaian siswa, baik sebelum, sedang berlangsung, atau setelah pembelajaran, untuk dilihat kemajuan siswa sebelum dan setelah mempelajari suatu materi. Lalu kemudian dilaporkan berbentuk rapor oleh guru kepada orang tua masing-masing siswa. Ya, nah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau boleh menambahkan materi dari presentasi kami. Baik. Oke, pertanyaan pertama dari Siti Fatimah, itu apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Baik, disimpan dulu pertanyaannya. Ya, teman-teman. Oh ya, boleh. Pertanyaan kedua dari Siti Rahayu, itu apa contoh dari pengembangan standar proses di sekolah? Ya, terima kasih. Ya, Nur Aini boleh mau menjawab? Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Fatimah, yaitu apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah apa yang saya baca, kriterianya yaitu ada satu, yaitu berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Terus, jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya. Mereka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan ya, bukan seleksi. Mungkin itu yang saya ketahui. Atau ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin saya juga mau mencoba menjawab dari pertanyaannya Kak Sirai. Apa contoh dari pengembangan standar proses di sekolah? Ya, yang menurut yang kami baca, itu contoh dari pengembangan standar proses seperti kegiatan pengelolaan KBM, yaitu pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Di sana ada yang harus disiapkan itu seperti pengadaan sarana KBM dan alat pelajaran. Terus penyusunan RPP,
pemberdayaan perpustakaan, dan lain-lain. Kedua, ada program kesiswaan, seperti kegiatan PPDB, penerimaan peserta didik baru, terus MOS, terus adanya kegiatan lomba-lomba OSN, O2SN, dan lain-lain. Kegiatan koperasi perpisahan kelas 6. Terus adanya juga program ekstrakurikuler, yaitu penyusunan program ekstrakurikuler, pelaksanaan ekstrakurikuler, kegiatan pesantren kilat waktu Ramadan, peringatan Hari Besar Keagamaan, peringatan Hari Nasional, pengelolaan majalah dinding gitu. Gitu mungkin Kak Sirai, contoh dari pengembangan standar proses. Terima kasih Aini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Makalahnya udah di-share ya? Udah, Sudah, Bu. Udah ya? Ayo, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh, masih diperbolehkan. Orang baru sebentar, kok masa nggak ada yang nanya lagi? Tadi makalahnya di-share-nya di mana ya? Di grup apa di mana? Di grup telaah kurikulum, Bu. Kelompok Tanggal berapa? 18. Kelompok 4? Iya. Oh iya. Oh. Ini kalian dapat sumbernya dari mana? Dari Google, Bu. Pasti internet. Nanti kalau nyusun skripsinya nggak bisa loh ya. Iya, Bu. Fitri mau bertanya nggak? Fitri silakan, Fit. Fitri, mana Fitri yang nanya? Enggak, Bu. Enggak. Wah, berarti ya? Enggak dijelaskan ya perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum yang sekarang itu ya? Halo, Mbak Kala nggak dijelaskan perbedaannya ya? Iya, Ibu belum. Kalau saya tanya boleh nggak? Coba apa standar penilaiannya yang berbeda dari kurikulum 2012 kira-kira apa dalam kurikulum yang terbaru ini? Tahu nggak perbedaannya? Halo? Nah ini
Tahu nggak perbedaannya? Ya pemakalah ini jarak Nur Aini apa Nur Aini sih? Dua-duanya, Bu. Oh,